Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Gus Yasin di channel tutorial Serba Mudah. Kali ini kita akan sharing pengalaman pribadi saya yang beberapa waktu yang lalu terkena COVID-19. Jadi sharing pengalaman pribadi, semoga bermanfaat bagi Anda yang mungkin saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah dan berharap sekali mendapat kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit setelahnya. Jadi guys, cerita sedikit tentang pengalaman saya. Bulan Juni tanggal 19 adalah awal ketika saya merasakan flu di pagi hari. Kemudian siangnya saya merasakan tubuh mulai demam, linu. Kemudian sampai maghrib saya harus terkulai lemas, banyak tidur. Sampai besoknya, sampai sekitar 3 hari kemudian setelah dibawa ke lab, dicek ternyata positif terkena COVID-19. Pilihannya saya mengambil isolasi mandiri di rumah saya. Dan sejak saat itu saya harus betul-betul berjuang untuk memulihkan dari perasaan sakit akibat terkena COVID-19. Pertama, menurut saya, hal yang harus betul-betul kita perhatikan ketika kita terkena COVID itu, satu, jangan ngedon. Jangan ngedon atau jangan putus asa. Yaitu kita punya Allah yang maha menyembuhkan, maha memulihkan. Jadi saya tulis di status WA saya, wa idza maritu fahuwa yasfin. Di dalam Quran disebutkan, jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Ini merupakan kata-kata sugesti yang harus terbangun. Dan di dalam hati saya ini saya yakinkan bahwa saya akan selamat ketika menjalani isolasi mandiri. Alhamdulillah, dalam kondisi yang serba sakit, tubuh demam, linu, indera penciuman tidak bisa merasakan apa-apa, kemudian juga kepala ini rasanya berat, pening, telinga budek atau tidak bisa mendengarkan, pokoknya serba tidak enak sama sekali, apalagi untuk makan, lidah ini nggak bisa merasakan apa-apa. Nah, kondisi-kondisi itu adalah kondisi yang paling berat kita rasakan, tetapi sugesti kita harus sembuh, kita harus mampu memulihkan kesehatan diri. Nah, disitulah kita harus rela memaksa diri untuk mengkonsumsi berbagai vitamin atau konsumsi lain yang bisa memulihkan. Nah, saya ingin cerita sedikit. Kalau untuk standarnya orang isolasi tentu harus memperbanyak vitamin, apakah mungkin Zegavit, seperti juga mungkin vitamin C, berbagai vitamin-vitamin yang memang dibutuhkan oleh tubuh untuk memberikan penguatan. Kalau untuk minuman seperti ini saya konsumsi sari kurma ini, 7 kurma ini steril, susu steril kurma. Tentunya juga ya ini sih bukan ikut-ikutan, tapi memang minuman ini juga cukup menyegarkan karena memang kondisinya ketika orang terkena COVID itu susah makan. Artinya untuk makan itu susah sekali, makanya jangan sampai kehilangan cairan terutama minuman. Yang tak kalah penting tentu saja adalah madu. Madu ini sangat amat penting. Sebisa mungkin kita harus konsumsi. Artinya kita harus beli, adakan untuk kita konsumsi. Madu ini yang memberikan kekuatan tubuh pada saat kita demam, pada saat kita merasakan tubuh ini melemah. Jadi madu sebisa mungkin kita harus punya dan konsumsi. Kemudian pengalaman saya yang lain adalah saya juga mengkonsumsi VCO. Ini air kelapa asli ya, virgin coconut oil VCO. Virgin coconut oil ini lumayan untuk memulihkan tubuh yang kondisinya melemah. Dan yang saya minum konsumsi juga habatus sauda. Ini habatus sauda ini kan standar kalau kita sebagai orang muslim, banyak sekali manfaatnya kita konsumsi ini. Nah, kemudian yang juga viral dan ini juga masuk dari sugesti, minuman yang disebut kustul hindi. Kustul hindi ini dalam bentuk serbuk ini yang sering disiarkan atau disampaikan Ustadz Adi Hidayat. Minuman ini menurut saya juga cukup efektif membantu meredakan penyakit. Buktinya saya ini insya Allah 2 minggu persis, 2 minggu ditambah 1 hari setelah tes dinyatakan negatif. Jadi minuman kustul hindi ini bisa berbentuk serbuk atau mungkin Anda kalau nggak ingin repot modelnya seperti teh celup. Ini ada modelnya seperti teh celup begini.
Jadi Anda tinggal beli di toko atau online, insya Allah ada. Jadi minuman-minuman ini terus terang sangat kita butuhkan. Tubuh ini harus kuat melawan virus yang mungkin akan melemahkan sendi-sendi saraf kita. Termasuk saya minum ekstrak sambiloto. Ekstrak sambiloto ini saya konsumsi karena ini ada manfaat untuk mengurangi radang saluran pernafasan. Juga mengkonsumsi ekstrak bawang. Ini ekstrak bawang. Nah, bentuknya seperti ini. Butiran-butiran begini, ini ekstrak bawang. Ini lumayan membantu memulihkan tubuh. Ekstrak bawang ini. Jadi intinya guys, intinya pada saat kita isolasi mandiri, jangan sampai kita ngedown, apalagi ngedrop. Kita harus punya kekuatan dan keyakinan bahwa kita pasti sembuh, dengan syarat kita pulihkan tubuh ini dengan berbagai konsumsi vitamin-vitamin yang memang dibutuhkan tubuh. Termasuk terus terang saya sering mengkonsumsi pisang. Jadi pisang ini saya paksa makan, pisang, kemudian jeruk limau itu, jeruk itu saya konsumsi. Pokoknya makanan-makanan ataupun asupan yang saya ceritakan tadi yang bisa memberikan kekuatan pada tubuh kita. Ini sharing saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi Anda bisa, kalau untuk sekali lagi untuk yang multivitamin, vitamin C segala macam itu otomatis harus kita butuhkan. Tadi yang saya ceritakan ditambah dengan madu, habatus sauda, susu beruang atau yang lain termasuk madu dan VCO. Itu insya Allah mempercepat pemulihan kita. Kita ingin ketika kita sembuh itu tidak meninggalkan sakit setelahnya. Oke guys, gitu dulu beberapa sharing saya, semoga bermanfaat. Silakan dicoba, jangan takut, tetap yakin Allah Maha menyembuhkan, Allah Maha menyelamatkan. Ya, semoga selamat. Nanti akan kita sambung lagi sharing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.